Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dengan luar biasa. Kenapa Tuhan mengasihi kita dengan luar biasa? Karena kita berharga di matanya. Itu sebabnya apapun yang terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, pasti di dalam batas pengetahuan Tuhan. Karena Dia berjanji tidak akan pernah boleh terjadi sesuatu dalam hidup kita tanpa seizin daripadanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita hari ini, bagaimanapun situasi hidup kita saat ini, Tuhan tahu. Dan kalau Tuhan tahu, Dia tidak akan pangku tangan, Bapak Ibu Saudara. Pasti Dia adalah Tuhan yang bertindak, dan Dia akan menyelesaikan semuanya sempurna. Namun Bapak Ibu Saudara, sebelum Tuhan bertindak dalam hidup kita, maka Dia menuntut kita untuk melakukan dulu apa yang menjadi bagian kita. Makanya Dia katakan, mintalah, maka kamu akan menerima. Kenapa sih kita harus minta sama Tuhan? Emang Tuhan gak tahu apa yang kita perlu? Dia Maha tahu. Lalu kenapa Dia suruh kita minta? Pasti ada alasannya, Bapak Ibu Saudara. Begitu juga ketika Tuhan tanya kepada orang yang sakit itu, mau sembuh? Ya nggak usah ditanya, pasti maulah. Atau Dia tanya, apa yang kau mau? Ya tentu mau sembuh. Itu sebabnya seringkali Tuhan menuntut kita untuk melakukan bagian kita terlebih dahulu. Maka Roma 8 ayat 28 berkata, Dia turut bekerja. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai konten hari ini, Indah bersamamu, dengan tema mau sembuh, mari kita satu hati berdoa terlebih dahulu. Kita mohon tuntunan Tuhan. Bapa pemilik hidup kami, Engkau adalah Bapa yang Maha tahu. Engkau tahu segala hal yang terdalam, bahkan Engkau tahu isi hati kami yang terdalam. Sehingga tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. Kami tidak bisa bersandiwara di hadapan-Mu, karena Engkau mengetahui semuanya sempurna. Itu sebabnya kami bangga dan kami aman mempunyai Bapa seperti Engkau Tuhan, yang Maha mengetahui segala apa yang menjadi pergumulan kami, kebutuhan kami, dan segala sesuatu yang sedang kami hadapi hari ini. Dan ketika Engkau mengetahui semuanya itu, ingatkan kami Tuhan, kami tidak perlu lagi takut dan khawatir, karena Engkau di pihak kami. Siapa lawan kami? Ketika Engkau ada bersama dengan kami, Engkau tidak akan berpangku tangan. Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Itu sebabnya bantu kami untuk bertahan menghadapi kondisi apapun yang sedang kami hadapi hari ini. Karena kami tahu ketika Engkau beserta dengan kami, semuanya akan menjadi indah pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita angkat sebuah pujian sebagai bukti penyerahan kita kepada Tuhan. Di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku untuk-Mu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milik-Mu selamanya. Yesus, aku percaya
Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Kemanapun ku bersama-Mu, lewat suka dan duka, ku kan hidup dalam jalan-Mu dengan janji-Mu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Kita membuka firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dari Lukas 18. Lukas 18 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-43. Baik, Bapak Ibu Saudara, Lukas 18 ayat yang ke-35 sampai 43, dan judul dari perikop ini adalah Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Di sini kita mungkin bertanya, ngapain juga Tuhan tanya? Pasti Tuhan juga sudah tahu jawabnya. Dan jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Tuhan. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ulang ayat yang ke-41. Seperti tadi saya sudah tekankan, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu,
Tuhan, supaya aku dapat melihat. Bapak Ibu Saudara, seorang penulis terkenal yang bernama Paul Miller, di dalam salah satu bukunya pernah menceritakan sebuah kisah tentang seseorang yang mengalami buta sejak lahirnya. Dan setelah ia menjadi dewasa, juga berkat kemajuan yang begitu pesat dari bidang ilmu kedokteran, maka operasi penglihatan pun bisa dilakukan dan berhasil membuat orang tersebut dapat melihat. Seharusnya orang ini bahagia, melonjak kegirangan karena pada akhirnya dia dapat melihat. Namun apa yang terjadi? Di hari orang tersebut bisa melihat, ia justru merasa limbung. Perlu kita ingat Bapak Ibu Saudara, dia buta sejak lahir. Lalu tiba-tiba matanya terbuka, bisa melihat. Itu membuat dia limbung. Dunia yang gelap selama ini karena kebutaannya yang ia hadapi setiap hari bahkan, sekarang tampak jelas dan penuh dengan objek-objek baru. Dengan segala cahaya. Ia berusaha untuk menyesuaikan diri. Dan sekali lagi ingat, dia buta sejak lahir. Jadi dia belum pernah melihat apapun sebelumnya. Itu sebabnya indera-inderanya yang lain yang selama ini sudah membuatnya bisa beraktivitas meskipun tanpa penglihatan, seolah-olah berontak. Akhirnya orang tersebut meminta kepada dokter untuk melakukan operasi lagi supaya ia bisa kembali buta. Tragis bukan? Dalam kisah penyembuhan Bartimeus kali ini, Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan bahwa Yesus lebih dahulu bertanya, "Apa yang kau ingin aku perbuat bagimu?" Mengapa ia harus bertanya? Bukankah Yesus tentu tahu isi hatinya? Itu pasti. Karena dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Tetapi Tuhan Yesus tidak akan menyembuhkan jika Bartimeus sendiri tidak mau disembuhkan. Saat kita meminta sesuatu kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, maka kita harus ingat bahwa konsekuensinya akan ada perubahan yang kita akan alami. Artinya, jika kita berdoa meminta kesembuhan kepada Tuhan, meminta penghiburan, keberhasilan, pemulihan, berkat, dan lain-lainnya, maka sekali lagi kita harus siap menghadapi perubahan yang akan terjadi. Namun kadang banyak orang lupa akan hal itu. Dulu rajin berdoa untuk meminta jodoh. Namun ketika sudah mendapatkan jodohnya, ia kemudian mengeluh. Kenapa tidak bisa lagi sebebas dulu, seperti waktu masih single? Seringkali kita dengar itu ya Bapak Ibu Saudara. Dulu rajin berdoa, minta supaya usahanya maju. Namun ketika usahanya laris dan berkembang pesat,
Maka ia kemudian juga mengeluh. Capek, letih, kekurangan waktu, dan lain sebagainya. Atau yang lebih aneh lagi, mengaku ingin bertobat, tetapi tidak mau meninggalkan cara hidup lamanya. Kita tidak akan pernah bisa menerima apa-apa jika tangan kita masih menggenggam sesuatu. Ingat baik ini. Kita tidak akan bisa menerima apapun ketika tangan kita masih menggenggam sesuatu. Jika kita mau, sebenarnya kita selalu menemukan keuntungan dari hidup yang dililit hutang, sakit, keluarga berantakan, sedih berlarut-larut, terus hidup dalam dosa dan lain-lainnya. Dan sebaliknya Bapak Ibu Saudara, kita juga bisa selalu menemukan ruginya hidup dalam Tuhan. Sebab keduanya pun memiliki konsekuensi yang sendiri-sendiri. Rugi hidup dalam Tuhan apa? Dulu bisa bebas, dulu bisa begini, begitu, seenak-enaknya dan sebagainya. Sekarang sudah tidak bisa lagi. Begitu juga untungnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam segala sesuatu akan ada konsekuensinya sendiri-sendiri. Namun yang jelas, kita tidak akan bisa memilih di tengah-tengahnya. Kalau kita mau menerima sesuatu, kita harus melepaskan apa yang ada dalam genggaman kita terlebih dahulu, baru kita bisa menerima segala sesuatu. Tuhan sangat bisa menyembuhkan dan memulihkan keadaan kita. Itu yes dan pasti. Tetapi ia juga mau kita memiliki komitmen akan hal itu. Jangan sampai saat kita sudah dilepaskannya, kita justru ingin kembali ke kehidupan lama kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan hanya memohon sesuatu, tapi pastikan kita juga berkomitmen terhadapnya. Sekali lagi saya tekankan Bapak Ibu Saudara, jangan hanya memohon sesuatu, tapi pastikan kita juga berkomitmen terhadapnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, percayakan hidup kita di dalam tangan Dia yang Maha Tahu itu. Maka kita akan melihat dan mengalami janji-janjinya seumur hidup kita. Di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku untuk-Mu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milik-Mu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu.
Biarlah ini menjadi komitmen kita. Kemanapun ku bersamamu, lewat suka dan duka, ku kan hidup dalam jalanmu dengan janjimu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Selamanya. Hidup kami hanya karenamu, Tuhan. Selamanya. Selamanya. Hanya Engkaulah Tuhan, pemilik hidup kami. Ini janji kami ke dalam tangan-Mu ya Aba. Kami berjalan bersama-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, letakkan hidup kita sepenuhnya di dalam tangan-Nya. Biarkan Dia menuntun kita di dalam jalan yang Dia tujukan kepada setiap kita. Sebab hanya Dia yang tahu setiap jalan-jalannya. Dia yang tahu rencananya yang sempurna atas hidup kita. Dia yang tahu waktu yang tepat bagi setiap kita ketika Dia menjadikan segala sesuatunya dalam hidup setiap kita. Itu sebabnya jangan pernah meragukan kasih dan kuasa-Nya atas hidup kita. Sebab kasih dan kuasa-Nya lebih daripada cukup bagi setiap kita, untuk kita bisa menapaki jalan hidup kita, untuk kita berani melangkah menghadapi kondisi apapun yang ada di depan kita. Karena kita percaya kita adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan, dan bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Haleluya, haleluya. Tuhan pemberi kehidupan. Ajar kami untuk menyadari kebenaran bahwa ketika Engkau
masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami ada hari ini. Ini bukanlah sebuah kebetulan. Namun kami percaya Engkau sedang punya maksud dengan hidup kami ini. Itu sebabnya paksakan saja rencanamu terjadi dalam hidup kami, sehingga hidup yang kami hidupi ini dapat menjadi berarti dimanapun Engkau menempatkan kami, dalam situasi apapun Engkau membawa kami. Kami tahu kami adalah orang-orang yang berpengharapan, sebab pengharapan kami tidak berdasarkan ukuran manusia, sebab Engkau sanggup mengubah hidup kami, memakai kami bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami tidak mau hidup yang biasa-biasa. Kami mau hidup kami menjadi berarti, sehingga setiap kali kami meninggalkan jejak langkah saat di mana dan kemana Engkau membawa kami, maka orang-orang dapat melihat bahwa jejak itu bertuliskan anugerah. Sekali lagi, jadikan hidup kami hidup yang berpengharapan dan hidup yang berarti bagi diri kami sendiri dan bagi sesama kami, dan terlebih lagi bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau tahu apa yang terbaik bagi setiap kami. Haleluya. Mari semua kita yang percaya sama-sama katakan amin.